Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, yaitu energi listrik. Tujuan pembelajaran kita pagi ini anak-anak yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi energi listrik, menjelaskan hubungan daya dan energi, kemudian menjelaskan cara penghematan listrik, mengidentifikasi sumber energi alternatif, membuat rancangan rangkaian listrik sederhana untuk instalasi rumah tangga, kemudian menyajikan rancangan rangkaian listrik sederhana untuk instalasi rumah tangga, dan melalui praktikum Ananda memiliki sifat teliti dan jujur. Nah, berikutnya aktivitas pembelajaran. Perhatikan alat-alat ini. Apakah banyak dijumpai di rumah Ananda? Ya, Bu Evin rasa semua pasti menjumpai ya. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik, apakah berbagai peralatan tersebut membutuhkan sumber energi anak-anak? Butuh. Apa? Sumber energi yang digunakan adalah listrik PLN. Ya, kita lanjut ya. Energi dan daya listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Dirumuskan W sama dengan V kali Q. W itu adalah usaha energi listrik, sedangkan V itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. Q itu adalah muatan listrik, satuannya ampere. Ingat, pada bagian terdahulu Ananda telah belajar bahwa besar kuat arus dalam rangkaian dapat dirumuskan I sama dengan Q per T. Maka persamaan energi listrik dapat dituliskan dalam bentuk berikut ini. W sama dengan V kali I kali T. Nah, berikutnya daya listrik. Daya listrik menyatakan laju energi listrik, yaitu jumlah energi listrik yang dikonversi menjadi energi bentuk tiap satu satuan waktu. Rumusnya P sama dengan V kali I. P itu adalah daya listrik, satuannya watt. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. V itu adalah tegangan, satuannya volt. Perhatikan sebelumnya anak-anak, persamaan sebelumnya. Energi listrik dituliskan dalam bentuk W sama dengan V kali I kali T. Maka Ananda sekarang dapat menuliskan hubungan energi dan daya listrik dalam bentuk persamaan W sama dengan P kali T. Berikutnya, ini adalah gambar 6, yaitu kWh meter listrik PLN. Kenali peralatan pada gambar 6 di bawah ini anak-anak ya. Di sekitar rumah Ananda, PLN menggunakan alat kWh meter, yaitu alat yang bisa mengukur banyaknya energi listrik yang dipakai oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Satuan energi yang digunakan oleh PLN pada pelanggan tidak lagi dalam bentuk joule, tetap I, ya, dalam kilowatt hours, tetapi dalam kilowatt hours atau kWh ya. Nah, pelajari video ini dengan baik. Klik tautan ini untuk belajar cara menghitung energi listrik rumah tangga. Kliknya di PPT yang sudah Bu Evin share di grup WA kelas ya. Nah, kemudian ini ada 2 soal, tulis jawabannya saja di buku tulis IPA untuk lebih memahaminya. Nah, materi yang sudah kita pelajari. Berikutnya, ini adalah kampanye hemat listrik. Tahukah Ananda bahwa listrik yang kita nikmati saat ini berdampak pada eksploitasi sumber daya bumi kita? Salah satu contoh adalah pembakaran batu bara untuk mendapatkan energi listrik. Pada aktivitas ini, Ananda diminta untuk berkontribusi menyelamatkan bumi dengan membuat poster dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo kita buat poster ya. Temanya adalah hemat energi listrik.
Dalam poster tersirat cara penghematan listrik dengan prinsip IPA. Poster boleh dalam bentuk gambar dan tulisan. Poster dibuat di buku tulis IPA. Foto dan kirimkan gambar poster tersebut ke link yang di-share di grup WA IPA. Jadi kita membuat poster yang sederhana saja ya. Tulis di buku tulis IPA, boleh dalam bentuk gambar atau tulisan anak-anak. Kita lanjut, berikutnya kita belajar sumber-sumber energi alternatif. Nah, penggunaan minyak bumi dan batu bara itu sudah tidak asing untuk menghidupi energi yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi itu disebut juga sebagai bahan bakar fosil yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan. Selain dapat habis, jika digunakan terus-menerus anak-anak, maka bahan bakar fosil juga menyumbangkan polusi udara dalam jumlah yang besar. Tentunya hal tersebut dapat merugikan semua makhluk hidup yang ada di bumi ya. Oleh karena itu, banyak ilmuwan berupaya mencari sumber alternatif yang aman bagi bumi. Nah, energi alternatif tersebut selain dapat mengurangi polusi, juga dapat berperan sebagai bahan bakar yang terbarukan dan tidak dapat habis. Contohnya ada panas matahari, angin ya, kemudian air, biomasa, nah, panas bumi dan gelombang laut. Nah, pemanfaatan energi alternatif yang pertama, panel surya itu untuk mengubah panas matahari menjadi listrik. Biomasa untuk bahan bakar kendaraan. Angin dan ombak untuk menyalakan generator dan turbin. Panas matahari untuk mengisi daya power bank. Kompor surya mengubah panas matahari untuk memasak makanan. Nah, kita belajar rangkaian listrik rumah sederhana sekarang anak-anak. Rumah tangga sederhana. Sekring yaitu alat yang berfungsi sebagai pembatas arus. Saat terjadi korsleting atau beban berlebih, maka secara otomatis MCB akan memutus arus. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana instalasi listrik dalam rumah tangga sederhana. Perhatikan jalur penghantar berwarna merah dan hitam. Pahami juga alur arus listrik dalam rangkaian tersebut. Pada gambar 8, ini perhatikan ya. Itu dari kWh meter menuju ke saklar dan stop kontak. Nah, itu bisa menghubungkan ke lampu. Di rumah itu sudah bisa kita amati anak-anak ya. Kalau kita mau menyalakan lampu atau menghidupkan, kita menggunakan saklar. Kalau kita misalnya mau ngecas HP, kita gunakan stop kontak. Itu semua kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Ananda akan membuat rancangan listrik sederhana untuk rumah tangga. Setelah menjawab ini, foto dan kirimkan ke link WA di grup IPA ya anak-anak. Caranya yang pertama, gambar denah rumah Ananda di buku tulis IPA. Yang kedua, buat rancangan instalasi listrik untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan dari masing-masing ruang dengan mengisi kolom ini. Bu Evin beri contoh, misalnya 1, nama ruangannya adalah ruang tamu. Kebutuhan kelistrikan misalnya di ruang tamu, karena ruang tamunya minimalis, jadi hanya butuh 5 watt lampu saja. Ya, ditulis membutuhkan 5 watt lampu. Cara merangkai peralatan listrik di rumah tangga kalian bagaimana? Secara seri atau paralel? Ya, kita kan sudah belajar kemarin anak-anak rangkaian seri dan paralel. Kalau sudah, nanti foto kirim ke link yang sudah Bu Evin berikan ya. Berikutnya Bu Evin akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu pengetahuan yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Apabila ada kesulitan dalam materi yang saya sampaikan, silahkan mari kita berdiskusi di grup kelas WA IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.